iPhone XR di tahun 2020. Oke, kali ini gue bakal ngebahas alasan buat beli iPhone XR di tahun 2020. Sedikit kilas balik, iPhone XR ini diluncurin Apple tahun 2018 barengan sama iPhone XS dan XS Max ya. Isi video ini kebanyakan dari pengalaman pribadi gue sendiri selama kurang lebih 1 tahun pakai iPhone XR. Pertama-tama, menurut gue sendiri, iPhone XR ini iPhone yang paling worth it buat lu beli di tahun 2020 cuy. Kenapa? Karena yang pertama ya itu pastinya harga. Nah, menurut gue faktor yang paling ngebuat iPhone XR worth it di tahun 2020 itu harga. Buat harganya sendiri, lu bisa dapetin iPhone XR mulus second dengan harga sekitar 7 jutaan. Buat yang varian 64 GB. Yang dimana kalau lu bandingin sama iPhone SE 2 atau yang sering disebut iPhone budget oleh banyak orang, iPhone XR ini lebih murah sekitar 1,5 juta dibandingin iPhone SE 2020. Menurut gua itu sangat big deal sih, soalnya dari desain, experience yang lu dapetin, baterai dan harganya itu sendiri yang cuan, lu bakal dapetin value atau nilai dan experience yang lebih baik dibandingin iPhone SE 2020. Detailnya bakal gue jelasin di faktor-faktor selanjutnya. Selanjutnya gue bakal ngebahas desain. Desain iPhone XR ini merupakan campuran dari dua generasi iPhone sebenarnya cuy. Kalau lu lihat dari belakang, iPhone XR ini punya desain yang sama kayak iPhone 8 dengan bodi kaca dan single kamera di belakangnya. Kalau dari depan, iPhone XR ini ngadopsi desain iPhone X series ke atas yang punya desain full layar dengan Face ID dan gestur-gestur Apple yang baru, yang terkini lah, tanpa home button dan Touch ID. Menurut gue pribadi, desain iPhone XR ini yang udah ngusung bahasa desain iPhone terbaru yang full layar, membuat iPhone XR ini desainnya masih terlihat up to date, relevan lah buat saat ini dan kedepannya. iPhone XR sendiri punya macam-macam warna cuy, kayak merah, biru, kuning, orange, dan hitam, sama putih juga pastinya. Yang dimana banyaknya pilihan atau option warna itu merupakan nilai tambah sih buat sebagian dari lu. Oke, next. Faktor selanjutnya performa. iPhone XR sendiri pakai chipset A12 Bionic-nya Apple yang sama seperti dipakai di iPhone XS dan XS Max dengan RAM 3 GB. Performa dari iPhone XR sendiri dari pengalaman gue make ya. Kebetulan gue juga pakai iPhone XR buat sehari-hari. Performa iPhone XR ini masih sangat oke. Bahkan gue nggak pernah ngerasain iPhone ini nge-lag ketika buka banyak aplikasi atau ngegame. Hampir nggak ada perbedaan lah pokoknya performanya sama iPhone 11 series atau iPhone SE 2020 buat performanya. Mungkin kalau lu pakai iPhone ini untuk hal-hal yang lebih berat kayak editing video bakal sedikit berasa lebih cepat pas renderingnya kalau lu pakai iPhone 11 series atau iPhone SE. Tapi kalau buat penggunaan sehari-hari ngegame, buka sosmed, bener-bener nggak ada perbedaannya sih kalau menurut gue. Selanjutnya masalah software. iPhone XR sendiri udah memakai UI iPhone X ke atas, yaitu dengan gestur-gestur terbaru dari Apple yang gantiin fungsi home button. Buat masalah keberlangsungan update OS sendiri, jangan takut karena iPhone XR ini tergolong masih baru. Dan gue cukup yakin kalau iPhone XR setidaknya didukung sampai kurang lebih 4 tahun ke depan sama Apple. Jadi buat lu yang ragu beli XR karena dia udah keluar duluan dibandingin iPhone SE 2 atau iPhone 11, pastinya ya jangan takut gara-gara faktor masalah keberlangsungan update OS sih, karena masih aman cuy. Next, kamera. Kamera 12 megapiksel iPhone XR sendiri punya lensa yang sama persis kayak iPhone XS dan XS Max. Buat kualitasnya, kamera iPhone XR ini masih sangat bagus dan bisa bersaing lah sama flagship keluaran terbaru sekarang. Detailnya dapat, dynamic range-nya juga oke. Fokusnya cepet juga. Paling yang rada kurang di iPhone XR ini belum ada fitur night mode, sama lensanya cuma satu aja, belum ada lensa ultra wide atau lensa zoom telenya. Tapi buat masalah yang night mode itu banyak kok aplikasi di App Store yang nawarin fitur night mode ala-ala iPhone 11 series. Contohnya aplikasi Neural Cam yang lumayan juga gue udah nyoba.
Buat masalah video, iPhone udah nggak ada lawan deh kalau dibandingin sama HP Android. Stabilisasinya udah bagus dan yang paling penting fokusnya cepet dan akurat. Masalah video emang udah iPhone juaranya cuy. Oh ya, iPhone XR juga udah nge-support 4K 60 fps ya. Nah, selanjutnya kita bahas baterai. Baterainya iPhone XR sendiri kapasitasnya 2942 mAh. Kecil ya kalau dibandingin sama HP-HP Android keluaran sekarang. Jangan salah dulu cuy. iPhone XR ini baterainya irit banget, bahkan lebih irit dibandingin iPhone XS. iPhone XR, kalau dari pengalaman gue sendiri, iPhone XR ini bisa tahan sekitar 1,5 harian pemakaian ringan. Tapi itu tergantung dari pemakaian kita ya. Kalau lagi dipakai intens ya cukup kok 1 hari sampai malam lu mau tidur tetap bertahan lah pokoknya. Screen on time-nya sendiri bisa sekitar 8 jaman cuy. Cuma kalau misalnya lagi berat ya bisa 6 jam lah. Itu aja sih yang pengen gue bahas kali ini. Gimana menurut pendapat lu? Setuju nggak kalau iPhone XR itu iPhone paling worth it di tahun 2020? Tulis di kolom komentar di bawah ya cuy. Oh ya, mohon maaf lahir batin juga ya buat lu semua yang nonton video ini. Selamat lebaran.